Ini sudah semua Jumlahnya 53 itu. on cam semua ya? Iya. Ini kalau tidak on cam semua nggak saya mulai ya diskusinya. Bagaimana itu? Ini on cam semua. Kalau nggak on cam semua nggak saya mulai ya diskusinya. Ini Aldilia di mana? Davina, Noval, Hadir Ibu. kameranya dihidupkan ya. Hadir Ibu. Davina ada. Dian Ayu, oke, saya mulai aja ya diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini presentasi tugas ya. Ada yang mau presentasi duluan? Ada Ibu dari kelompok 1. Oke, silakan.
Permisi Bu, saya sebagai moderator kelompok 1 atas nama Desi Alvina Hadianti, nomor dengan NIM 101234041, izin meminta waktu dan waktunya sebentar untuk menjelaskan presentasi dari kelompok 1. Kelompok kami memilih obat Stimuno sebagai bahan presentasi. Next. Nama kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Devina Malika, dengan NIM 1012249, Mira Kusnia 1012210 Teresa Rumi 1012118, Wiku Putra Wahana 101211414. Next. Ini dokumentasi untuk produk yang akan kami presentasikan, yaitu mulai dari kemasan sekundernya, next, definisi dari Stimuno adalah tersedia dalam bentuk beberapa, yaitu mulai dari sirup, kapsul, berupa kapsul Stimuno Forte. Dengan produk ini diproduksi oleh PT Dexa Medica dari salah satu industri farmasi besar Indonesia. Dan Stimuno ini yang kami presentasikan berupa rasa anggur dan merupakan suplemen fitofarmaka yang mengandung ekstrak daun meniran. Stimuno digunakan sebagai imudulator untuk membantu memperbaiki sistem imun dengan membantu merangsang tubuh memproduksi lebih banyak antibodi dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh agar daya tahan tubuh bekerja optimal, meningkatkan daya tahan tubuh. Next. Isi dari komposisi produk Stimuno rasa anggur ini adalah mengandung setiap 5 mililiternya mengandung ekstrak tanaman Platinus niruri dengan 25 mg dengan bahan tambahannya yaitu zodium benzoat, metilparaben, dan sorbitol liquid. Dengan isi komposisi produk ini, di mana Platinus niruri atau berasal dari tanaman meniran ini mengandung berbagai senyawa aktif seperti flavonoid, rutin, quercetin, pilantin, bifloxantin, dan alkaloid. Kandungan ini terbukti berperan sebagai imudulator sekaligus memiliki efek hepatopraktif, antiinflamasi, antibakteri, serta antivirus secara empiris. Masyarakat telah lama menggunakan ini sebagai rebusan meniran untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tanaman herbal, ekstrak meniran atau Phyllanthus niruri. Nama simplisianya adalah herba meniran. Nama daerahnya meniran hijau dan meniran Inyakolo untuk daerah Jawa, Dukutan untuk daerah Sunda, dan Karakau untuk Kalimantan. Nama latinnya adalah Phyllanthus niruri, famili dari Euphorbia. Khasiatnya untuk imunomodulator meningkatkan daya tahan tubuh, hepatoprotektor melindungi fungsi hati, antiviral misalnya terhadap virus hepatitis, diuretik melancarkan urin dan membantu mati ginjal, antibakteri dan antifungi, antioksidan, antiinflamasi. Cara budidaya dan penanganan. Untuk iklimnya cocok di iklim tropis, lembab, curah hujan sedang, dengan kondisi tanah gembur, subur, dan drainase baik.
Untuk penanaman, biji disemai lebih dulu lalu dipindahkan ke lahan. Pemeliharaannya, penyiraman teratur, bebas gulma, dan pemupukan organik. Untuk panen dan pasca panennya, umur panen kisaran 2-3 bulan setelah tanam, ketika tinggi kurang lebih 50 cm dan berbunga. Cara panennya dicabut seluruh bagian tanaman dari akar, batang, daun. Pengeringannya di tempat teduh, tidak terkena sinar matahari langsung untuk menjaga kandungan flavonoidnya. Penyimpanannya disimpan di wadah kering dan tertutup rapat. Untuk khasiatnya dapat memperbaiki sistem imun atau imunomodulator, meningkatkan keberhasilan terapi infeksi, serta membantu mempercepat proses penyembuhan. Keamanan uji praklinik menunjukkan aman digunakan. Uji toksisitas LD50 sangat tinggi, relatif aman, efek samping jarang, bisa gangguan ringan pencernaan, kontraindikasi, konsultasi dokter untuk ibu hamil atau menyusui. Next. Mutu dan standarisasi menggunakan ekstrak terstandar. Phyllanthus niruri. Mutu dijamin dengan parameter kimia, mikrobiologi, dan toksikologi. Diproduksi di fasilitas bersertifikat CPOB dan CPOTB. Next. Kategori produk herbal. Kategori produk herbal menurut BPOM, obat herbal di Indonesia dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, jamu. Khasiatnya hanya dibuktikan berdasarkan pengalaman empiris. 2, obat herbal terstandar OHT yang sudah melalui uji praklinik pada hewan percobaan serta menggunakan bahan baku terstandar. 3, fitofarmaka, yaitu obat herbal yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya melalui uji praklinik dan juga uji klinik pada manusia dengan bahan baku serta produk jadi yang sudah distandarisasi. Stimuno termasuk kategori fitofarmaka karena telah terbukti melalui uji praklinik dan uji klinik serta mendapatkan izin edar resmi dari BPOM. Analisis penandaan produk Stimuno BPOM nomor 10 tahun 2024 berdasarkan ketentuan peraturan BPOM nomor 10 tahun 2024, penandaan produk obat bahan alam harus memuat berbagai informasi penting. Jika kita cek, Stimuno telah menyebutkan nama produk dan bentuk sediaan, nama serta alamat industri, PT Dexa Medica, komposisi bahan aktif dan tambahan, khasiat atau manfaatnya yaitu sebagai imunomodulator, aturan pakai, nomor izin edar, kode produksi, dan tanggal kadaluarsa, serta logo fitofarmaka. Dengan demikian, penandaan Stimuno sudah sesuai dengan ketentuan BPOM. Evaluasi penandaan BPOM, hasil evaluasi. Yang pertama, identitas produk lengkap. Yang kedua, komposisi jelas. Yang ketiga, klaim sesuai uji klinis.
Yang keempat, informasi produsen lengkap. Yang kelima, nomor izin edar tercantum. Kesimpulan, Stimuno memenuhi standar fitofarmaka BPOM. Next. Deskripsi Stimuno sirup rasa anggur 60 ml bermanfaat untuk meningkatkan kerja sistem imun. 60 ml mengandung ekstrak tanaman meniran hijau yang diyakini mampu mencegah dan mempercepat penyembuhan penyakit infeksi. Golongan obat yaitu obat bebas kategori suplemen. Next. Next. Dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak. Kategori belum dikategorikan. Belum diketahui apakah meniran hijau yang terkandung dalam Stimuno sirup rasa anggur 60 ml dapat terserap ke dalam ASI atau tidak. Jika Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsumsi dengan dokter terlebih dahulu. Bentuk obat sirup. Next. Next. Jika mengalami reaksi alergi obat setelah mengonsumsi Stimuno rasa anggur 60 ml, segera ke dokter. Dosis dan aturan pakai Stimuno sirup rasa anggur 60 ml. Anak-anak kurang dari 1 tahun, 1 sendok takar 5 ml 3 kali sehari. Dewasa 2 sendok takar 10 ml 3 kali sehari. Cara mengonsumsi Stimuno sirup rasa anggur 60 ml dengan benar. Konsumsilah Stimuno rasa anggur 60 ml sesuai aturan pakai yang tertera di kemasan obat atau sesuai anjuran dokternya dikonsumsi setelah makan. Next.
Interaksi stimulus sirup rasa anggur 60 ml dengan obat lain. Belum diketahui interaksi antar obat yang bisa muncul jika stimulus rasa anggur dikonsumsi bersama dengan obat lain. Efek samping dan bahaya stimulus sirup rasa anggur belum diketahui juga, namun segera hentikan penggunaan obat dan hubungi dokter jika merasakan keluhan tertentu setelah mengonsumsi produk ini. Hal yang perlu diperhatikan, jangan mengonsumsi stimulan jika mengalami alergi terhadap benang hijau itu pembedam seperti ini. Hindari konsumsi rasa anggur jika anak Anda menderita penyakit autoimun. Konsultasikan dengan dokter jika Anda berencana mengonsumsi stimulan rasa anggur bersama obat, suplemen atau produk herbal lain. Jika mengalami reaksi alergi obat setelah mengonsumsi stimulan rasa anggur, silakan segera ke dokter. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa stimulan menggunakan ekstra meniran sebagai bahan aktif utama. Produk ini tergolong fitofarmaka karena telah melalui uji praklinik dan klinis serta memenuhi standar keamanan dan khasiat. Penandaan produknya juga sudah sesuai dengan aturan terbaru BPOM sehingga dapat dipastikan stimulan layak digunakan dalam pelayanan kesehatan formal sebagai obat herbal imunomodulator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau masukan dari Ibu Zulita? Oke, silakan. Yang bertanya kelompok 2. Kelompok 2 ada 6 anak ya. Silakan bertanya ke kelompok 1. Baik, sebentar Ibu. Ayo kelompok 2. Kalau nggak ada yang tanya, saya anggap nggak ada nilainya semua ya kelompok 2. Berarti kalian nggak... Untuk kelompok 2 izin bertanya. Untuk tadi kan di salah satu bahan untuk obatnya kan ada tanaman meniran. Kenapa tanaman meniran ini di bahan ini dijadikan bahan aktif utama? Izin menjawab untuk kelompok 2, untuk Mbak Adel, bisa tolong ke slide 8. Lagi. Karena kandungan dari Stimuno ini untuk kandungan menirannya sendiri sudah dibuktikan secara uji praklinisnya. Dalam uji ini dikatakan bahwa Stimuno karena sudah lama masyarakat telah lama menggunakan bahan ini sebagai pengobatan secara empiris, Mbak Adelia. Apa kurang jelas, Mbak Adel? Mohon maaf, sedikit kurang jelas. Karena dipilihnya obat meniran ini secara tidak langsung karena masyarakat sudah lama mengenal obat ini sebagai secara empiris dalam rebusan untuk kepercayaan peningkatan daya tahan tubuh, Mbak. Ada yang kurang jelas? Itu apa secara etno aja? Kalau kayak kandungannya gitu, ada nggak kalian cari di jurnal gitu? Misal dia mengandung bahan aktif apa, terus dia ujinya seperti apa? Kalian udah cari? Atau cukup hanya dari etnonya aja? Ada Ibu, sebentar saya carikan dulu yang di jurnalnya.
Oke, next. Yang lain? Yang tanya? Ada Alia, Anissa. Izin bertanya, Ibu. Hmm. Izin bertanya, saya Alia dari kelompok 2 ingin bertanya untuk kelompok 1. Mengapa Stimuno itu dapat dikategorikan sebagai fitofarmaka, bukan sekedar OHT atau obat herbal terstandar ataupun jamu? Coba tolong dijelaskan berdasarkan regulasi dari BPOM-nya. Terima kasih. Ayo, kelompok 1 nggak ada yang mau jawab. Pertanyaan dari Alia. Ayo, kelompok 1. Nggak ada. Ini yang dapat nilai cuma Desi aja loh ya. Izin menjawab, Ibu. Hmm. Berdasarkan BPOM kan ada tiga ya, ada jamu, OHT, sama fitofarmaka. Kalau berdasarkan jamu itu hanya pengaman teman-teman belum ada bukti secara klinik data kliniknya. Sedangkan untuk OHT ini juga di apa maksud saya pada penelitian ini juga sudah terbukti ada uji praklinik dan kliniknya. Uji klinik pada manusia dan terbukti bahwa menunjukkan ada efek imunomodulator sehingga penelitian ini termasuk atau stimulan ini juga termasuk dalam aktif farmaka. Gimana melalui apakah sudah jelas? Izin menambahkan juga, kenapa dipilih BPOM memilih Stimuno sebagai fitofarmaka? Karena pertama, basis dari empirisnya sendiri didukung oleh bukti ilmiah pada uji praklinik maupun klinik dengan mutu konsisten ekstra meniran yang distandarisasikan dengan keamanan yang sudah dibuktikan dan efektivitas yang memenuhi syarat BPOM. Mbak Alia, ada yang kurang jelas, Mbak Alia? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Oke, yang lain. Stimuno itu di uji kliniknya itu fase berapa? Udah kalian cari? Gimana itu? Uji klinik untuk Stimuno itu udah di fase berapa yang udah dicantumkan di situ? Kayaknya belum ditulis ya. Yang uji kliniknya dia udah melewati fase berapa? Ini nanti PPT-nya direvisi sesuai yang ditambahi.
Terus nanti diupload lagi ya. Nanti saya nilai di situ juga. Oh iya Ibu, berarti nanti untuk yang di revisinya kurang yang apa tadi Bu? Maaf kurang dengar jelas Ibu. Nanti ditambah juga yang bahan aktif yang pertanyaannya Adele Ya, itu dicari, disertakan juga jurnalnya, ya, terus efeknya, sama dia kan fitofarmaka, berarti dia udah iya. melewati fase klinis kan. Nah, klinisnya itu jarang dicari juga, dia udah fase klinis berapa. Oke, pertanyaan yang lain? Ada 6 loh ya. Ini baru 2. Agak cepat. Permisi Bu, izin bertanya. Jelaskan hubungan antara cara budidaya, panen, dan pasca panen meniran dengan kualitas fitofarmaka Stimuno. Maaf Mbak, tolong ulangi pelan-pelan. Eh, Tolong jelaskan hubungan antara cara budidaya, panen, dan pasca panen meniran dengan kualitas fitofarmaka pada Stimuno. Ayo, dijawab. Itu ada loh di slide kalian yang nomor 10 itu. Nah, itu kan ada panen, cara panen. Bisa dijelaskan itu kenapa dia harus 2 sampai 3 bulan. Itu ada panduannya enggak? Itu kalian ambilnya dari mana? Ada nggak jurnal yang berkaitan dengan itu? Misal dia maniran dipanen waktu 2 bulan, 3 bulan, ada nggak peningkatan kandungannya? Terus meniran itu kan herba ya? Itu harus cara panennya itu diambil seluruhnya atau cuma batang sampai daun dan juga bunga? Kok ini ada akarnya juga di PPT kalian? Oke, yang lain? Ada yang tanya lain? Tinggal 3 anak ya? Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Mengapa pemilihan metode panen dan pengeringan meniran sangat berpengaruh terhadap konsistensi mutu produk dari farmakanya? Ibu permisi, saya Desi Alvina izin Yang menjawab lain, Mbak. untuk Yang lain, Oh yang iya, lain. Kelompoknya iya kan Ibu. banyak kan? Masa yang jawab cuma 1-2 aja? Yang lain.
Tadi siapa tadi yang tanya? Anggita ya? Atau siapa? Iya, Bu, Anggita. Hmm. Diulangi lagi, Mbak. Mengapa pemilihan metode panen dan pengeringan meniran sangat berpengaruh terhadap konsistensi mutu dari produk fitofarmaka? Ayo kelompok 1. Perlu saya panggili. Mira. Teresia. Wiku. Gak ada yang mau jawab? Oke, 2 yang lain. Yang kelompok 2. Izin bertanya ya, Bu. Tadi kan dijelaskan meniran mengandung flavonoid, pilantin, dan hipopilantin. Nah, bagaimana kombinasi senyawa tersebut dapat bekerja sinergis dalam menghasilkan efek imunomodulator sekaligus hepatoprotektif? Terima kasih. Yang lain? Kurang 1 ya yang tanya ya. Ayo, ada yang mau menjawab? Ayo Anissa, kelompok 2 ya. Tinggal Anissa yang belum tanya. Izin bertanya, Bu. Saya ingin bertanya bagaimana menurut kelompok 1 keunggulan Stimuno dibandingkan suplemen lainnya yang berada di pasaran. Terima kasih. Mbak Anissa bisa tolong ulangi soalnya yang Anda berikan? Baik, saya ingin bertanya bagaimana menurut kelompok 1 keunggulan Stimuno dibanding dengan suplemen lain yang berada di pasaran. Gak ada yang mau jawab?
Nanti kelompok 1 semua pertanyaan yang ada di kelompok 2 itu dimasukkan di PPT secara lengkap ya. Terus nanti di PPT-nya saya mau itu ada tulisannya. Yang mengerjakan siapa? Misal Desi, berarti di slide itu harus ditulis di bawahnya Desi. Terus kalian misal ambilnya di jurnal apa? Ditulis di bawahnya itu jurnal apa. Untuk yang pertanyaan Izin, Alia tuh kalian bisa masukinnya itu satu aja. Misal eh, flavonoid yang apa itu efeknya satu aja. Terus coba kalian bandingin dengan flavonoid yang satunya itu. Ibu boleh izin. Ibu izin bertanya, ini untuk soal dan jawabannya itu ditaruh di paling belakang yang pada pustaka atau di sebelah mana Ibu? Belakang setelah pustaka. Oke. Saya rasa udah ya untuk kelompok 1. Terus yang presentasi lagi kelompok 3. Kelompok 3 ada? Ada Ibu. Ada Ibu. Oke, silakan. Silakan presentasi. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Zunita M.Fam dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari hasil kerja kelompok kami mendapatkan judul Diabet Anak, obat herbal untuk gangguan pencernaan anak dengan kandungan kunyit atau Curcuma domestica. Next. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama ada Aldilia Syafira dengan NIM 101230009. Yang kedua Cynthia Faradina dengan NIM 101230037. Yang ketiga ada Davina Amanda dengan NIM 101230038. Yang keempat Dea Erika Putri 101230040. Yang kelima ada Devi Apriliana dengan NIM 101230042. Next. Apa itu diabet anak? Diabet anak adalah obat tradisional yang dikategorikan sebagai jamu yang digunakan untuk membantu meredakan diare pada anak. Obat ini termasuk obat tradisional karena dibuat dari bahan alam yang telah diproses secara modern sehingga lebih praktis dan higienis dibandingkan jamu biasa. Nah, jadi salah satu bahan utama dari obat diabet anak adalah kunyit, Curcuma domestica rhizoma, yaitu salah satu tanaman rempah-rempahan dengan segudang manfaat seperti carminativa, anti diare, kolagoga, dan skabisida. Tanaman kunyit termasuk ke dalam famili Zingiberaceae yang sejenis dengan jahe yang berbentuk seperti tabung berwarna putih dan kuning. Lalu apakah ada yang tahu kenapa kok kunyit ini merupakan salah satu bahan utama dari diabet anak? Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kunyit ini memiliki manfaat sebagai anti diare. Jadi kunyit ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan utama dari diabet anak. Selanjutnya adalah prosedur penanaman kunyit.
yaitu yang pertama, lakukan penanaman pada awal musim penghujan. Yang kedua, lakukan penanaman sesuai dengan jarak tanam yang sudah ditentukan dengan kedalaman tanam sekitar 10 cm. Kemudian yang ketiga, letakkan benih yang telah bertunas dengan hati-hati ke dalam lubang tanaman dengan posisi rebah dan tunas menghadap ke atas. Dan yang terakhir, padatkan tanah sekitar benih agar tanaman kokoh. Nah, seperti yang kita ketahui, cara pemupukan yang benar adalah yang pertama, gunakan pupuk organik yang bermutu baik, kemudian berikan pupuk anorganik yang sesuai dengan prinsip LEISA, Low External Input and Sustainable Agriculture, yaitu urea 100 kg per SP 36 200 kg per HA dan KCL 200 kg per HA. Kemudian berikan pupuk dasar berupa pupuk organik atau kandang, yaitu domba atau sapi, pada saat pembuatan guludan dengan dosis 10-20 ton per HA. Selanjutnya, sebelum dilakukannya pemanenan, kita harus mengetahui ciri-ciri rimpang kunyit yang siap panen, yaitu yang pertama, warna daun berubah dari hijau menjadi kuning dan batang semua mengering. Kemudian kulit rimpang kencang dan tidak mudah terkelupas atau tidak mudah lecet. Lalu apabila dipatahkan berserat dan aroma rimpang menyengat. Lalu warna rimpang lebih mengkilat dan terlihat bernas. Nah, lalu jika kita sudah mengetahui ciri-ciri rimpang yang siap panen, maka dilanjutkan dengan proses pemanenan, yaitu dengan cara yang pertama, pemanenan dilakukan setelah semua daun menguning dan gugur. Selanjutnya untuk konsumsi dilakukan pada tanaman berumur 7-12 bulan. Kalau untuk bibit dilakukan pemanenan pada umur minimal 9 bulan. Lakukan pemanenan dengan hati-hati menggunakan garpu atau cangkul, tidak dengan cara dicabut atau diusahakan jangan sampai rimpang kulit terluka. Dan yang terakhir, bersihkan rimpang kunyit dari akar, tanah, dan batang-batangan tanamannya. Nah, ini adalah fragmen dari rimpang kunyit atau Curcuma domestica rhizoma. Fragmen ini memperlihatkan bagian-bagian khas dari rimpang kunyit, yaitu periderm, butir pati, rambut penutup, parenkim, berisi butir pati, pembuluh kayu dengan penebalan tangga dan jala, dan yang terakhir adalah parenkim dengan sel sekresi. Sehingga dengan mengenali fragmen kita bisa memastikan bahwa pada produk obat diabetes anak mengandung kunyit. Selanjutnya adalah analisis kelengkapan penandaan sesuai ketentuan BPOM, yaitu yang pertama ada identitas produk yang terdiri dari nama dagang, bentuk sediaan, nomor izin edar. Nama dagangnya adalah diabetes anak, bentuk sediaannya cairan obat dalam atau sirup, nomor izin edarnya adalah TR 122663081. Lalu yang kedua ada komposisi yang terdiri dari PCD guajava folium, Curcuma domestica rhizoma, Terminalia cebula fructus, Punica granatum pericarpium. Lalu yang ketiga adalah membantu mengurangi frekuensi buang air besar, membantu memadatkan tinja, dan membantu meredakan rasa mulas. Nah, ini adalah data yang diambil dari website BPOM, POM.go.id. Lalu yang selanjutnya adalah yang keempat, keamanan. Hasil ujinya yaitu bebas kontaminan, bebas kontaminan mikrobiologi seperti bakteri, jamur, dan aflatoksin, logam berat, timbal, arsenik, dan merkuri, dan residu pestisida. Untuk obat anak, uji toksikologi akut, subkronis, dan reprotoksisitas wajib dilakukan untuk memastikan dosis aman. Misalnya, tidak melebihi 5-10 mili per dosis untuk anak 5-12 tahun. Nah, penerapan sistem pharmacovigilance untuk monitoring efek samping pada anak dengan pelaporan ke BPOM.
Lalu diabetes anak ini juga memiliki efek samping, yaitu pusing, mual, atau sakit perut kembung, dan sembelit. Baik, selanjutnya mutu dan standarisasi obat. Mutu dan standarisasi mengikuti regulasi BPOM untuk obat tradisional dan obat bahan alam, termasuk peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional serta peraturan BPOM nomor 25 tahun 2023 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam. Diproduksi sesuai cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB, termasuk verifikasi pemasok bahan baku, pengujian simplisia atau bahan alam, dan produk akhir. Ekstrak distandarisasi berdasarkan marker senyawa aktif, seperti quercetin dan tanin dari daun jambu biji, menggunakan metode HPLC atau spektrofotometri. Parameter mutu mencakup kadar air kurang dari 10%, abu total kurang dari 8%, ekstrak larut lebih dari 20%, dan stabilitas selama masa simpan 2-3 tahun. Untuk bentuk sirup anak, mutu juga mencakup rasa, warna, dan viskositas yang sesuai agar mudah dikonsumsi anak. Selanjutnya, informasi produsen. Nama perusahaan PT Suhu Industri Farmasi, alamat produsen Jakarta, Indonesia, status fasilitas produksi, surat verifikasi dari BPOM RI tersebut, Dr. Insinyur Rafael Aswin Susilo Widodo, ST, MSI, CIP, IPU, Direktur PT Suhu Industri Farmasi, dan Vice President Research and Development, Regulatory and Medical Affairs Suhu Global Health Tbk, mengungkapkan bahwa semua proses quality control atau QC yang dilakukan Suhu telah memenuhi standar CPOB, cara pembuatan obat yang baik, dan CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, yang ditetapkan BPOM untuk industri yang memproduksi produk-produk obat, suplemen kesehatan, dan obat tradisional. Lalu berikutnya terdapat label produk, nomor izin edar, POM TR 122663081, nama produknya diabetes anak, dan terdapat logo halal. Selanjutnya ada tanggal kadaluarsa, di mana tanggal produksinya bulan 1 2025 dan tanggal ED-nya bulan 1 2027. Serta terdapat juga nomor batch di bagian belakang kardus obat. Selanjutnya ada komposisi jelas, yaitu Psidi guajava folium 140 mg, Curcuma domestica rhizoma 120 mg, Terminali sebula fructus 50 mg, Punica granatum pericarpium 40 mg. Ada juga bahan tambahan sodium benzoat, potasium sorbat, sucralose, flavor orange, sorbitol. Ada juga aturan pakai dan dosis, usia lebih dari sama dengan 5 tahun, sehari 2 kali 1 saset. Cara penggunaan kocok sebelum diminum. Peringatan dan perhatian, tidak boleh diberikan pada anak di bawah 5 tahun dan penderita harus meminum larutan cairan elektrolit tubuh. Bila dalam penggunaan 3 hari tidak sembuh, mohon hubungi dokter anak. Komposisi jelas tadi kita ambil dari kemasan diabetes anak. Ada khasiat dan kegunaan obat, ada aturan pakai. Selanjutnya ada evaluasi BPOM. Berdasarkan data BPOM, diabetes anak memiliki nomor registrasi TR 122663081 untuk varian saset 10 ml dan TR 142679191 untuk varian sirup 60 ml. Status registrasi aktif dan telah lolos evaluasi prapasar, termasuk dalam daftar sirup obat aman dari cemaran etilen glikol atau EG dan glikol DEG sesuai rilis BPOM tahun 2023. Berikut pustaka yang kami gunakan untuk membahas
tentang presentasi kali ini ada dari BPOM Republik Indonesia tahun 2029, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ada juga BPOM di tahun 2023. Ya, itu di skip aja. Udah ya. Baik. Oke. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan ada kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mungkin dari presentasi kami ada yang ingin ditanyakan. Oke, yang tanya kelompok 5 ya. Kelompok 5 itu ada Ade, Ananda. Aduh. Asiba, Ayunda, Berlian, dan Dian. Silakan bertanya. Ini kelasnya ada berapa anak ya? 53 atau 52? Ini satu kelasnya ada berapa anak? Halo. Suara saya masuk nggak? Masuk, Ibu. Ya, ini jumlah kelasnya ada berapa anak? 53 atau 52? 53, Ibu. Ini jumlahnya cuma 53. Ada yang satu nggak masuk ya? Tadi 54, Ibu. Iya, harusnya kan 54 sama saya. Iya. Ini cuma 53. Siapa yang nggak masuk? Nanti saya cek ulang, Bu. Ayo yang tanya kelompok 5. Mohon maaf Ibu, saya gabung dengan Devi April soalnya baterainya habis. Ya, siapa namanya? Cynthia Ibu. Oke, yang tanya kelompok 5. Ayo, ini kelompok 5 nggak ada yang tanya, nggak dapat nilai semua ya. Adelia, ada nggak? Dian Ayu? Sebentar itu. Mohon maaf Ibu, tadi mikrofonnya error yang di laptop. Izin bertanya untuk kelompok 3, apa kandungan aktif dari kunyit yang bisa untuk mengatasi diare? Terima kasih. Baik, terima kasih Ade atas pertanyaannya. Izin menjawab Ibu. Untuk kandungan kunyit sendiri yang bisa mengatasi, yang bermanfaat untuk diare itu tuh, kunyit itu mengandung kurkumin ya. Nah,
kurkumin itu termasuk senyawa aktif dari kunyit yang merupakan polifenol hidrofobik dengan konsentrasinya tuh sekitar 75 dari total kurkumin dalam rimpang kunyit. Jadi senyawa aktif yang bermanfaat untuk diare itu kurkuminnya tersebut. Bagaimana, Ade? Bisa diterima? Bisa. Terima kasih, Rizka. Baik, ada yang bertanya lagi? Silakan. Izin bertanya, Ibu. Apa saja efek samping yang mungkin timbul dari penggunaan diapet anak? Mohon izin menjawab untuk Ayunda. Tolong dari Erika bisa di ke slide sebelumnya. Nah, jadi kita tadi sudah jelaskan bahwa efek samping dari obat diapet anak itu juga punya efek samping walaupun dari obat alam ya. Efek sampingnya yaitu pusing, mual, sakit perut, perut kembung dan sembelit. Baik, itu efek sampingnya. Gimana dari jawabannya? Ada yang kurang atau cukup? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Ayunda. Mohon maaf, Ibu ingin bertanya. Bagaimana, Nak? Mengingat diare pada anak bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan tepat. Apakah penggunaan diapet anak hanya sebagai pendukung terapi medis atau dapat dijadikan sebagai terapi utama? Terima kasih. Izin menjawab, diapet anak sebaiknya digunakan sebagai pendukung terapi, bukan terapi utama. Penanganan utamanya diare itu tetaplah rehidrasi dengan oralit atau cairan elektrolit untuk mencegah dehidrasi. Diapet anak dapat membantu meredakan gejala seperti frekuensi buang air besar yang berlebihan, tapi tidak menggantikan terapi medis. Jika dalam 3 hari diare tidak membaik atau ada tanda dehidrasi, maka anak harus segera dibawa ke dokter. Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Izin bertanya. Bagaimana cara memastikan keamanan penggunaan obat herbal pada anak-anak? Oke, terima kasih. Mohon maaf, Dian, bisa diulangi pertanyaannya, kurang jelas.
Bagaimana cara memastikan keamanan penggunaan obat herbal pada anak-anak? Oke, untuk Mbak Dian jawabannya seperti yang sudah dijelaskan tadi di analisis kelengkapan penandaan sesuai ketentuan BPOM ini jadi diuji dengan uji keamanan yaitu mikrobiologi, logam berat, pestisida, lalu diuji toksikologi akut dan subkronis, lalu farmakovigilance-nya serta dosis yang sesuai untuk anak. Jadi itu bisa bisa untuk memastikan keamanan penggunaan obat herbal. Uji tadi itu bisa buat memastikan keamanan penggunaan obat herbal. Apakah bisa diterima, Mbak Dian? Baik, terima kasih Kak Dian. Baik, ada yang ingin bertanya kembali untuk kelompok 3. Izin bertanya, mengapa pada label diabetes anak harus dicantumkan peringatan? Mohon maaf, mengapa pada label diabetes anak harus dicantumkan peringatan tidak boleh diberikan pada anak di bawah 5 tahun? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Berlian. Karena keamanan dan dosis pada anak usia di bawah 5 tahun belum teruji dengan baik. Metabolisme tubuh anak kecil lebih sensitif sehingga resiko efek samping lebih besar. Bisa dimengerti? Baik, bisa. Terima kasih. Izin bertanya, Ibu, mengapa BPOM menekankan uji keamanan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada produk sirup seperti diabetes anak? Terima kasih. Mohon izin menjawab untuk pertanyaan dari Izin. Mbak. Boleh Cynthia. Izin menjawab. Kasus keracunan sirup anak akibat cemaran EG dan DEG pada tahun 2022 sampai 2023 menyebabkan ratusan kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Zat tersebut sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan ginjal, bahkan kematian pada anak. Oleh karena itu, BPOM memperketat regulasi dan melakukan pengujian menyeluruh pada semua sirup obat termasuk diabetes anak. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa diabetes anak aman dari cemaran EG dan DEG, sehingga bisa tetap beredar. Penekanan ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap obat sirup anak, sekaligus melindungi kesehatan publik dari potensi bahaya cemaran dan bahaya kimia beracun. Apa bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Apakah semua kelompok 5 sudah bertanya semua? Sudah. Mohon izin Ibu, bagaimana kelompok 5 sudah bertanya semua, apa boleh ditutup atau masih dilanjutkan tanya jawabnya? Sudah. Untuk revisinya, nanti kan tadi Adelia tanya ya, yang efek aktif ya, bahan aktif itu sebagai anti diare, ya kan? Nah, nanti tugasnya kalian cari itu jurnal-jurnal, terus yang menunjukkan dia anti diare itu pada kurkumin, kan kamu bilangnya tadi kurkumin kan, nah di situ coba dicari benar atau enggaknya, nanti dicantumin di bawah, sama untuk uji komplementer. Nah itu nanti coba dicari, ada nggak kayak kurkumin itu diuji dengan obat yang sudah beredar.
di pasaran, tapi bukan yang herbal. Coba dilihat ada nggak efek sinergis atau sinergisnya. Itu nanti dicantumin di revisinya. Oke, ini selesainya jam berapa? Kita selesainya jam berapa ya? Jam 11.10, Bu. Tapi tadi masuknya mundur kan? Iya. Ini masih bisa satu kelompok lagi nggak? Atau kalian mau ada kuliah lagi habis ini? Atau satu kelompok lagi? Biar minggu depan 2 kelompok aja. Ada kelas matkul, Bu. Oke, Sebagian anak. berarti udah ya. Iya. 2 kelompok ini minggu depan 3 kelompok, terus revisinya nanti dimasukin di drive, ditulis revisi. Saya tunggu sampai hari Kamis. Baik, Ibu. Oke. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Itu berarti yang direvisi PPT yang presentasi aja. Iya, ya revisi yang presentasi aja. Baik, Ibu. Terima kasih. Nanti yang tanya itu saya nilainya dari PPT kalian. Saya tambahi dari nilai. Tadi ada yang nggak jawab juga kan yang di kelompok 1. Itu nanti saya tambahin nilainya dari PPT. Kelengkapan PPT kalian juga. Baik, Ibu. Tapi yang jawab juga ada nilai plusnya nanti ya. Oke. Diskusinya sampai di sini. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup sepertinya, Ibu. Sudah cukup jelas semuanya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.